Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita bakal ngebahas tank yang ada di belakang tentang perawatan, ganti air, sekaligus trimming lah ya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Yang aku lakukan pertama kali sebelum maintenance adalah memantau pertumbuhan, karena beberapa tanaman pasti bakalan kita pindah posisinya. Terus sama kita bisa ngebayangin bentuk yang bakalan kita tuju ya, jadi dipikirkan terlebih dahulu. Masuk ke step yang paling pertama. Yang biasa aku lakukan sebelum trimming adalah mematikan sistem filtrasi ya, karena ketika kita ngobok-ngobok tank secara nggak langsung kotoran yang ada di dasar itu keangkat, jadi biar mengurangi kotoran mengendap ke dalam filtrasi aja. Kemudian geser lampu biar nggak menghalangi, baru lakukan trimming. Nah biasanya yang aku lakukan trimming itu, yang ku trimming duluan maksudnya itu di bagian depan ya. Jadi tanaman-tanaman bagian depan yang bisa di trimming itu ku trimming dulu. Kemudian sesudah bagian depan biasanya aku lanjut ke bagian tengah. Sesudah bagian tengah baru lanjut ke bagian belakang. Untuk trimming tanaman itu sendiri sebenarnya nggak ada patokan seberapa panjang atau seberapa pendek ya. Balik lagi ke sesuaikan aja dengan layout yang kalian inginkan. Simpelnya kayak gini, tanaman yang bagian depan itu harus lebih pendek dari bagian belakang. Jadi kalau kalian punya 3 layout, 3 layer maksudnya, depan, tengah, dan belakang, usahakan bagian depan itu pendek, tengah sedang, belakang tinggi. Kayak gitulah gambarannya. Nah sesudah trimming biasanya per satu jenis tanam itu aku kumpulkan jadi satu-satu ya, nggak kecampur, biar mempermudah ketika replanting nanti. Beberapa jenis yang cara trimmingnya beda ya. Jadi dicabut, batang bawah itu dibuang, yang atas kita tancap lagi. Nanti aku jelasin simpelnya. Untuk trimmingnya aku time lapse saja, nanti aku jelaskan rinci. Untuk mencabut tanaman itu sendiri jangan langsung asal cabut aja ya. Jadi kalian tarik perlahan sambil digoyang-goyang biar rumah bakteri maupun pupuk dasar yang di bawah itu nggak lebih banyak keangkat lah, biasanya kayak gitu. Beberapa tanaman yang ada di bagian belakang kayak Palustris cuba, kayak Limnophylla hypohyroides itu aku cabut sebagian karena terlalu padat aku nancapnya. Nah kita memasuki fase yang paling sulit kalau menurut aku, karena tantangannya kita bakal bermusuhan dengan amoniak. Cuman ya kalau kalian bisa menjamin media filtrasi, media biologis kalian di dalam filter itu mumpuni, harusnya nggak bakalan ada masalah. Tapi kita bakalan lihat ini perkembangan nanti kayak gimana. Kita lanjut ke sipon dan ganti air. Di sini aku menggunakan mode in out seperti yang biasa aku lakukan. Kita langsung aja ke time lapse-nya, nanti penjelasan lagi. Nah ketika menyedot kotoran yang ada di dasar, usahakan sedot intens di bagian yang tanamannya tadi sesudah dicabut ya. Jadi kotorannya pasti keangkat banyak, usahakan itu dibersihkan semaksimal mungkin. Kemudian sekaligus gosok kaca biar GSA segala macamnya bisa bersih, biar pandangan nanti bisa lebih enak lah. Sekalian daun-daun tanaman yang terlihat kotor sambil digosok-gosok manja, disayang-sayang biar dia bisa tumbuh maksimal.
Oh, listrik mati waktu maintenance, berbahaya ini. Ya mudahan nggak nyampe 1 jam lah ya. Takutnya filtrasinya nanti reset lagi. Udah aku amanin dulu tanaman yang di trimming. Nah, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena secara nggak langsung itu juga membantu channel ini buat berkembang lebih cepat lah ya. Kita lanjut seleksi tanaman yang bakal kita tanam lagi. Nah, untuk tanaman yang bakalan aku tanam itu mungkin beberapa yang aku cabut pasti aku tanam, tapi di sini kita jelaskan dari tanaman yang bakalan kita tanam dulu lah ya. Nah, cara aku nanam itu biasanya aku kelompokkan jadi satu dulu. Aku potongin pendek-pendek biar nanti ketika ditanam itu hanya pucuknya, terus hanya tersisa kurang lebih cuma 2 ruas daun untuk bagian depan. Nah, untuk yang di bagian tengah atau di bagian belakang itu tinggal kalian sesuaikan aja ukurannya dengan panjang pendek kalian trimming atau layout yang kalian inginkan ya, karena usahakan ketika trimming itu sudah mulai dibentuk. Ini langsung aku timelapse saja tanaman yang bakal aku kumpulin. Nah, untuk Singonanthus sppebellum, sebelumnya kan ada di bagian sini dan di bagian sini. Itu aku keluarin karena dia kehalang cahaya dengan tanaman-tanaman yang sudah lebih dulu tumbuh lebih tinggi lah ya. Jadi ketutupan. Jadi Singonanthus sppebellum bakalan aku pindah ke bagian sini. Terus Bacopa salzmani kemarin ada aku tancap di beberapa titik, ada yang di sini. Nah, di belakang situ juga masih ada. Nanti bakalan aku ganti dengan posisi Pogestemon erectus. Yang di belakang situ Pogestemon erectus kalah banget tumbuhnya karena ketutupan cahayanya. Jadi Pogestemon erectus bakalan aku pindah ke bagian sini. Karena di sini dominan merah ya, jadi aku kasih accent hijau di situ. Dan Bacopa salzmani aku pindahin di belakang situ karena sudah panjang semua, jadi aku nggak perlu lakukan trimming. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau nanam lagi, misalnya posisinya kalian taruh di depan, Bacopa salzmaninya dipotong bagian bawah buang, atas kalian tancap lagi. Ini langsung aja aku lakukan penanaman, dan penjelasannya mungkin di akhir ketika sudah planting selesai, biar gak terlalu lama lah videonya, karena kalian pasti bakalan bosan dengan penjelasan-penjelasan. Karena sejauh ini video yang aku upload lebih dari 10 menit pun yang kalian tonton itu cuman 4-5 menit doang. Jadi aku mau bikin sesingkat mungkin biar kalian nggak gampang nge-skip lah ya. Jadi bisa kalian simak, mudahan bisa kalian resapi juga apa yang aku jelasin. Aku langsung aja ke timelapse nanti sambil dijelaskan. Nah, di sini aku lanjutkan replantingnya. Tanaman yang sudah dicabut sebelumnya aku tancap lagi, cuman pindah posisi ya sebagian tanaman. Nah, untuk tanaman-tanaman yang mungkin terlalu rapat itu bisa kalian kurangi tanamannya, 1 atau 2 batang, setidaknya dia bisa jadi lebih renggang lah ketika tumbuh, karena kan mutasi daun air itu dia dominan lebih besar atau lebih panjang lah jatuhnya. Nah, untuk rotala sendiri usahakan ketika sesudah di trimming itu tanamannya wajib kalian padatkan lagi biar dia enggak tumbuh merambat lagi, dia lebih bakal tumbuh tegak lah ya jatuhnya, karena nanti bakalan rimbun banget. Nah, Singonanthus aku taruh di tempat yang sudah direncanakan sebelumnya, sama seperti Pogestemon erectus juga sudah aku taruh di tempat yang udah kita rencanakan tadi. Kemudian untuk tanaman yang mungkin posisinya paling belakang yang kelihatan banget batangnya itu, coba kalian potong sedikit bagian bawah, kalian tancap lagi, jadi kelihatan seperti rendah meninggi, jadi konturnya itu nggak monoton. Tanaman yang tumbuhnya mendominasi atau mungkin kurang cocok dengan posisi dia sekarang, jangan ragu buat dipindah ya. Jadi cabut aja, kemudian kalian bisa tancapkan di tempat yang lain. Jadi biar layoutnya tadi bisa lebih cakep lah nanti ketika sudah ya lebih dari 2 bulan harusnya. Nah, di bagian depan itu untuk tanaman yang strogen ripen akhirnya aku geser, aku lebarin jadi anggapannya kayak karpet lah ya, biar nggak terlalu menghalangi atau nggak terlalu rapet banget dengan jenis tanaman yang lain.
Nah, di sini aku lakukan sipon lagi karena ya tadi ada beberapa tanaman yang kita replanting lagi. Jadi kotorannya naik lagi, jadi harus kita sipon lagi. Itu jangan sampai lupa. Karena kalau itu sampai lupa kalian lakuin, alhasil kalian bakal berperang dengan amoniak. Nah, maintenance udah selesai. Sebenarnya sekarang itu besok dari hari yang kemarin ya. Jadi sudah 1 hari lewat sesudah maintenance. Karena aku kecapean, jadi aku lanjutkan hari ini. Tanaman sudah pada tersusun rapi. Aku mau kasih lihat perbandingan sebelum di trimming dan sesudah di trimming. Nah, seperti yang bisa kalian lihat sekarang, per satu jenis tanaman itu bentuknya terlihat jadi lebih solid ya sesudah kita replanting dan kita trimming. Sebenarnya umur 7 hari dia sudah harus di trimming seharusnya ya, tapi aku kemarin gak sempat karena istriku lahiran. Jadi ketunda dan baru sekarang bisa aku lakukan trimming. Jadi ketika masuk ke trimming kedua nanti, usahakan tanamannya tadi kalian mulai bentuk lagi porsinya biar bisa lebih cantik lagi lah ya nanti per satu jenis. Untuk sekarang sebenarnya ini belum bisa dibilang maksimal. Sebulan pun kalau menurut aku itu belum bisa dibilang maksimal. That style menurut aku itu 3 bulan baru bisa dibilang maksimal dan indah untuk dipandang. Nah, sekarang masuk ke yang mungkin kalian tunggu juga lah ya. Aku bakal ngejelasin lampu yang aku pakai, durasi, serta alat apa aja yang aku sediakan buat mendukung tank yang apa adanya ini. Nah, untuk lampu sendiri karena istri kemarin lahiran jadi aku tinggal terus. Untuk dust style harus konsisten parah, jadi memang harus kalian pastikan bisa konsisten dengan lampu hidup dan matinya. Jadi aku di sini pakai timer analog ya. Ini yang analog karena manual harus kita setting. Kalau yang mau digital juga ada, cuman aku lebih suka yang analog. Kalau kalian mau beli, linknya aku cantumkan di deskripsi. Ini bukan endorse ya, jadi memang aku rekomendasikan buat kalian. Wajib banget buat kalian pakai di semua tank aquascape kalian. Nah, kita masuk bakalan ngejelasin lampu yang kita pakai di tank ini. Seperti brand ataupun yang nama yang aku pakai, Aquarealistic. Aku selalu berusaha untuk bisa serealistik mungkin. Jadi nggak ada yang aku tutup-tutupin. Alat apa adanya juga bakalan aku posting, seperti kita menggunakan ragul. Dan lampu pun di sini aku cuman menggunakan, di sini ada lampu TL5 ya, TL5 kalau nggak salah. Ini Philips, satu piece-nya ini panjang 90 cm dan satu piece-nya itu cuman 15 watt ya. Jadi di sini aku menggunakan 3, 1, 2, 3, dan ini ada Candila S800 yang casingnya aku lepas terus aku tempelkan. Di belakangnya itu ada LED biasa yang bekas LED tabung itu, yang kaca biasanya tabungnya itu aku lepas juga, aku pasang juga ke situ. Dan di sini di bagian bawahnya itu ada Candila S600 dan Candila Z400, itu aku gabung. Jadi besi dudukannya itu aku bengkokin, aku masukin ya, itu buat menambah karena sudah masuk lebih dari 1 minggu. Wattnya memang sudah harus dinaikkan. Cuma nanti rencana kandila-kandila yang ada di sini itu bakalan aku lepas semua. Nanti aku ganti dengan lampu Philips TL5 lagi. Jadi bakalan aku tambah 3 piece lagi, biar aku nggak ada menggunakan kandila lah ya. Jadi aku hanya menggunakan lampu Philips aja. Dan kita bakalan lihat pertumbuhannya. Nah, lampu kandila sudah pada aku lepas dan aku matiin. Jadi tinggal lampu TL-nya aja yang hidup. Lampu kandilanya itu udah pada aku matiin. Nah, di sini aku menggunakan 6500 Kelvin 2 piece dan ini 3500 Kelvin 1 piece. Nah, nanti yang bakal aku tambah itu 6500 Kelvinnya 2 lagi dan 3500 Kelvinnya 1 piece lagi. Jadi ya kalau misalnya kalian itu tahu dengan Legend That Style, ini YouTube-nya yang ini nih, kalian bisa cek, Marian Sterian namanya. Jadi warna lampu ini aku terinspirasi dari tank That Style-nya beliau. Kalau kalian lebih suka warna yang mana? Warna yang pertama tadi atau warna yang nomor 2? Kalian coba tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau aku pribadi lebih suka warna yang kayak gini. Enggak tahu kenapa, karena lebih segar aja ngelihat warna tanamannya.
Ya walaupun dengan dana seadanya, seminim mungkin lah ngebangun tank ini, kita tuh nggak bisa beralasan bahwa kita nggak bisa bikin si tanamannya tadi subur. Ya bisa tinggal balik ke kitanya pribadi aja kayak gimana. Nah mungkin tutorialnya belum habis ya. Jadi sekarang aku menjelaskan ketika aku pergantian air apa aja yang aku lakuin. Nah ini masuk ke bagian treatment. Udah kecapean ngejelasin, jadi mau aku akhiri aja ini video. Nah jadi ketika sesudah ganti air, biasanya itu aku naikkan kadar mineral airnya, karena air yang aku pakai ini mineralnya rendah banget. Nilai ppm dari nilai TDS dari air bakunya itu cuma 5-10 ppm ya. Jadi ya harus dinaikkan kadar mineralnya, kalau enggak tanaman-tanaman ini nggak bakal bertahan. Terutama Nasia Golden. Nasia Golden itu sensitif dengan kadar kalsium rendah, jadi main di GH ya medium lah jatuhnya, 5, 6, 7 dia bisa tumbuh subur. Kalau kalian bisa merhatikan daunnya, Nasia Golden itu bakalan mengkerut daunnya kalau kekurangan kalsium. Nah sekarang yang aku pakai itu ini sudah ada racikanku sendiri. Ini menggunakan produk Natura Aquatica. Kalsium magnesium aku jadikan 1, perbandingannya 3:1. Jadi ya sudah aku takar jadi lebih enak, nanti tinggal crot aja langsung selesai. Terus seperti yang kemarin aku jelaskan, yang aku pakai itu pasti black carbon. Ini pasti aku pakai setiap hari ya. Cuman kemarin sempat nggak kepake 2 hari karena aku nggak ada pulang, istri lahiran. Kemudian setiap 2 hari sekali itu aku supply Perti Black Startup dari pigmen hijau ya, Aqua Air Indonesia. Terus seperti biasa, jangan pernah pelit dengan bakteri cair. Jadi aku selalu supply ya kurang lebih 20 tetes aku supply setiap hari. Nggak usah pelit-pelit lah ya, semakin banyak semakin baik. Ya nggak boros juga sih sebenarnya kalau cuman hitungan tetes. Nah, mungkin cukup sekian lah ya video kali ini. Udah terlalu panjang juga menurut aku. Nanti kita bakalan update lagi mungkin 1 bulan kemudian. Jadi biarkan ini grow dulu. Nah untuk masalah di tank ini tuh nggak ada masalah yang signifikan terjadi, masih aman. Di atom nggak ada juga, karena waktu umur 5 hari kemarin sudah aku masukkan udang dan keong. Untuk ikan hanya sebagai pelengkap, karena anakku kemarin minta masukkan ikan, jadi ya aku masukkan aja buat dia senang ya. Terus akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Jangan lupa tonton video-videoku yang lain ya. Bye.